Materi video ini adalah lanjutan dari materi pertemuan kita di kelas, yaitu pertemuan yang keempat, prinsip kerja piranti komputasi paralel. Dengan tujuan, jadi setelah kita mempelajari materi itu ada 4 tujuan yang harus kita pahami. Yang pertama, memahami konsep dasar komputasi paralel. Yang kedua, mengenal jenis-jenis piranti paralel. Yang ketiga, memahami prinsip kerja masing-masing piranti. Yang keempat, mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap piranti. Jadi untuk video ini kita fokus kepada tujuan 3 dan 4. Yaitu memahami prinsip kerja masing-masing piranti dan mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap piranti. Oke, di sini dikasih dalam bentuk analoginya. Prinsip yang pertama adalah divide and conquer, yaitu bagilah masalah besar jadi kecil. Contoh misalnya untuk render film 3 dimensi. Di sini pada gambar ini kalau kita lihat film 3D dibagi frame 1, frame 2 sampai frame 1000. Jadi yang frame 1 dikerjakan oleh GPU Core 1, frame 2 dikerjakan GPU Core 2 dan seterusnya. Sehingga pekerjaan tadi yang besar dibagi-bagi sehingga dia lebih cepat selesainya. Pada data parallelism, yaitu proses banyak data dengan cara yang sama. Proses banyak data dengan cara yang sama. Di sini contohnya kalau kita menggunakan filter Instagram ya. Jadi kalau di sini dilihat gambar bagian di sebelah kanan, ada foto situ, ada pixel 1, tambah pixel 2, tambah pixel seterusnya. Jadi pixel 1 diaplikasikan ke apply filter 1 dan seterusnya sehingga dia lebih maksimal. Ini dianalogikan misalnya seperti memasak ya supaya lebih mudah kita pahami. Kalau sistem serial atau non paralel itu lambat biasanya. Kalau kita analogkan dengan koki. Kalau misalnya satu kokinya potong bahan, ditunggu dulu. Kokinya masak, ditunggu dulu, baru menyajikan. Tentu membutuhkan waktu yang lama. Sehingga kalau waktu yang lama ya artinya pelanggan atau customer lambat dilayani, akhirnya kecewa. Seperti itu ya, supaya langsung dapat ditangkap. Kalau yang sistem paralel, itu biasanya lebih cepat. Contoh tadi kalau dianalogkan ke koki tadi, koki A misalnya motong bahan, koki B masak, koki C menyajikan, otomatis akan lebih cepat karena tidak perlu waktu untuk istirahat. Contoh real di dalam kehidupan, misalnya render film picture misalnya. Satu frame itu diasumsikan 4 jam ya. Jadi sekarang karena sudah diparalelkan dia, satu frame itu bisa 5 menit. Dengan piranti render form atau GPU cluster yang tadi. Contoh penggunaannya pada Google Search misalnya. Di input keywordnya, komputasi paralelnya yaitu prosesnya 1000 tambah server cari secara paralel. Outputnya dalam 0,5 detik akan langsung muncul. Atau misalnya filter Instagram dengan menggunakan GPU proses semua pixel foto bersamaan. Hasilnya filternya instan dan tidak menunggu. Kelebihannya apa? Speed up-nya yaitu penyelesaiannya lebih cepat. Scalability-nya bisa handle masalah lebih besar. Efisiensinya yaitu resource-nya, intelligence-nya maksimal. Kalau ada kelebihan, ya pasti tantangannya. Tantangannya adalah kompleksitas. Programming lebih sulit. Synchronization koordinasinya antar unit ya. Baru cost
atau hardware lebih mahal. Baru kesimpulannya apa? Komputasi paralel ibarat orkestra ya. Jadi komputasi paralel itu ibarat orkestra. Setiap instrumen punya peran khusus. Tapi ketika dimainkan bersamaan dengan harmonis, akan menghasilkan simfoni yang powerful dan indah. Jadi kalau kita asumsikan ke teknologi yang kita gunakan sehari-hari, dari smartphone sampai cloud, semuanya didukung oleh prinsip komputasi paralel yang elegan. Oke, sekian video ini. Terima kasih.